Trihita Karana ini tersusun dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Om Swastiastu, kembali lagi dalam podcast Belajar dalam Hindu. Nama saya Yoga, dan pada episode ini saya akan pelajari dan mendalami apa itu Trihita Karana dan relevansinya pada masalah-masalah modern. Pertama-tama, mari kita pelajari dulu apa itu Trihita Karana. Trihita Karana merupakan ajaran agama Hindu yang pelajari tentang keseimbangan hubungan-hubungan manusia dengan sekitarnya. Nah, Trihita Karana ini tersusun dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri yang berarti 3, Hita yang berarti kesejahteraan, dan Karana berarti penyebab. Sehingga secara harfiah, Trihita Karana berarti 3 penyebab kesejahteraan. Terdapat 3 pilar utama dari Trihita Karana. Yang pertama yaitu parhyangan, yang kedua pawangan, yang ketiga palemahan. Walaupun Trihita Karana ini merupakan ajaran yang berakar pada agama Hindu, tetapi menurut saya Trihita Karana ini merupakan ajaran yang universal, di mana siapapun bisa menggunakannya dimanapun dan juga kapanpun. Terdapat salah satu sloka yang ingin saya bacakan yang juga membahas tentang keseimbangan. Saya ambil dari Bhagavad Gita, Adhyaya 6, sloka 17. Yukta hara viharasya, yukta cestasya karmasu, yukta swapna bodasya, yogo bhavati dukkhaha. Artinya, bagi yang makan dan bersenang-senangnya dalam kepantasan, bagi yang kegiatan kerjanya teratur, juga yang tidur dan bangunnya teratur, di sana akan timbul disiplin yang basmi segala penderitaan. Sloka ini mencerminkan esensi dari apa itu Trihita Karana. Trihita Karana itu membahas tentang keseimbangan, dan dalam sloka ini bahas bahwa hidup yang seimbang dan harmonis akan menciptakan kebahagiaan yang sejati, bebas dari penderitaan. Terdapat 3 pilar utama dari Trihita Karana, dan mari kita mendalami 3 pilar tersebut. Yang pertama yaitu parhyangan. Parhyangan merupakan hubungan harmonis yang kita ciptakan untuk mencapai kerukunan antara manusia dengan penciptanya. Kita sebagai warga yang beragama, dan saya sebagai orang Hindu, memiliki prioritas bahwa mempererat hubungan kita dan berusaha untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan ini merupakan salah satu prioritas utama dalam hidup saya. Terdapat beberapa cara yang saya lakukan untuk mempererat hubungan tersebut. Yang pertama yaitu bersembahyang, kedua memberikan persembahan, yang ketiga yaitu mengikuti hari-hari suci ataupun acara-acara agama. Tetapi pada masa kini banyak orang yang mulai melupakan agamanya sendiri. Bahkan banyak orang yang menganut ateis. Mereka tidak percaya Tuhan sama sekali. Dan kita sebagai warga beragama, dan saya sebagai warga Hindu, percaya bahwa masalah-masalah ini harus kita selesaikan dengan cepat. Karena kita percaya bahwa Tuhan merupakan sumber dari segalanya dan merupakan tujuan akhir kita. Pilar kedua dari Trihita Karana adalah pawangan. Pawangan merupakan hubungan sosial dari manusia dengan manusia lain. Tradisi-tradisi Bali menyatakan pawangan dengan gotong royong dan juga dengan nayah. Hal-hal tersebut membantu mereka melakukan hal-hal dengan lebih simpel. Mereka mempererat hubungan sosial mereka, sekalian mereka mengerjakan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Tetapi pada masa modern ini, banyak orang mulai menguatkan dan mulai menganut, mulai menguatkan individualisme, di mana mereka percaya bahwa orang lain itu tidak penting di kehidupan mereka, dan mereka hanya perlu mementingkan diri mereka sendiri untuk berkembang dan untuk mencapai kebahagiaan diri mereka sendiri. Tetapi kita tahu bahwa kebahagiaan sejati itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tetapi juga dari orang lain. Terdapat salah satu sloka yang ingin saya bacakan yang membahas bahwa pekerjaan kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri,
dari Bhagavad Gita, Adhyaya 2, Sloka 47. Karmaniwa dikaraste mapala sukadacana ma karma pala heterbo mate sangoste karmani. Artinya, engkau hanya megang kendali pada perbuatanmu dan tidak sama sekali pada hasilnya. Janganlah hasil dari pekerjaan itu menjadi alasanmu, pun jangan biarkan dirimu untuk tidak melaksanakan suatu pekerjaan apapun. Sloka ini menjelaskan bahwa kita itu bekerja itu tidak boleh hanya pamrih. Pekerjaan kita ini memang memiliki manfaat untuk kita sendiri, tetapi memiliki manfaat juga kepada orang lain. Pilar ketiga dari Trihita Karana adalah pelemahan, hubungan manusia dengan alam, di mana kita dan alam saling bergantungan. Nah, dalam tradisi Hindu, kita menguatkan pelemahan ini dan juga memberikan rasa hormat kepada alam dengan saiban, tumpak kandang, dan tumpak kuda. Tetapi, berkembangnya globalisasi dan maraknya teknologi, alam sekarang sedang berada pada masa krisis, di mana polusi, perubahan cuaca yang tidak bisa kita kontrol, dan juga kebakaran hutan menjadi masalah-masalah yang kita lalui setiap harinya. Tetapi, kita tahu bahwa tanpa alam kita tidak akan mencapai teknologi kita pada masa ini. Karena itu, masalah-masalah ini merupakan tanda bahwa kita harus mempererat hubungan kita dengan alam. Dan juga bahwa alam itu merupakan esensi dari kehidupan kita juga. Terdapat 3 cara yang saya sarankan untuk mempererat hubungan kita dengan alam. Yaitu, pertama, untuk membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga, yaitu mengurangi polusi yang kita emisikan. Hal-hal ini merupakan hal kecil, tetapi dapat membantu masalah-masalah yang alam lalui dan kita lalui pada masa-masanya. Nah, dari definisi Trihita Karana tersebut, dan juga dari jelasan 3 pilar tersebut, saya dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana ini bukan hanya ajaran dan filosofi agama saja, tapi merupakan solusi yang universal untuk masalah-masalah pada masa modern ini. Nah, kita pada masa modern ini yang globalisasi, kita sibuk pada diri kita sendiri. Kita tidak fokus terhadap lingkungan kita. Dan karena itu kita perlu kembali pada akar-akar kehidupan dari awal kita, di mana kita harus memberikan hormat kita kepada Tuhan, sesama, dan juga kepada alam. Terdapat salah satu sloka yang ingin saya bacakan, yang juga membahas tentang pentingnya pengetahuan dalam Trihita Karana ini. Saya ambil dari Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 39. Sarda wala bate jnanam tatpara samyatendriya jnanam labdua param santi macirena digacati. Artinya, ia yang punya kepercayaan, yang memusatkan dirinya kepada itu, dan yang menaklukkan indranya akan mendapatkan kebijaksanaan. Dan setelah mendapatkan kebijaksanaan, ia segera akan mencapai puncak kedamaian. Pengetahuan yang kita telah dapati, yaitu kita perlu mempererat hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan juga dengan alam. Dan dengan mempererat hubungan kita dengan alam, dengan semua ini, kita akan mencapai kedamaian sejati di batin dan juga di raga. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempererat hubungan ini di kehidupan keseharian kita sendiri? Terdapat 3 cara yang simple yang ingin saya beritahukan. Yang pertama, yaitu bersembahyang setiap hari. Yang kedua, membuang sampah ke tempatnya. Yang ketiga, yaitu membantu teman atau tetangga. Hal ini merupakan hal yang simple, kecil. Tapi jika kita lakukan dengan konsisten, kita akan mencapai tujuan yang kita mau. Dan hasilnya tidak akan mengecewakan kita sendiri. Sekian dari pelajaran hari ini. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan, jika saya ada kesalahan kata, ataupun kesalahan materi. Dan sekian episode ini. Nama saya Yoga. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Suksema.